Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, wabarakatuh. alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdullah ma'abadu. Kepala Sekolah SDN Penawangan, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Penawangan 3 dan tenaga pendidikan yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bersama-sama di ruang ini dalam rangka akan membahas sebuah tema tentang memaknai data dan memprioritaskan rencana peningkatan layanan di SDN Penawangan 3. Untuk itu, mari kita mulai dalam acara ini. Untuk yang pertama, kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk yang kedua, untuk menyampaikan tentang tema memaknai data dan memprioritaskan rencana layanan di SDN Penawangan 3 akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SDN Penawangan 3, yang ini Bapak Agus Sugianto SPD. Waktu saya silakan. Kepada Kabupaten Tausal, Keding Makunra. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih pula atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang hadir pada acara diskusi kita kali ini, yaitu untuk mengenai data, yaitu membaca data yang ada di Penawangan 3, kemudian membenahi beberapa hal yang sekiranya pencapaiannya sangat mudah di SDN Penawangan 3. Jadi ini adalah pelatihan yang saya dapatkan ketika 5 hari saya di Diklat, yaitu pelatihan manajemen PKNS, pelatihan kepemimpinan dan manajemen sekolah selama 5 hari kemarin, di mana saya ditugaskan untuk membaca dan memaknai data dari rapor pendidikan yang ada di Penawangan 3. Kemudian dari data tersebut digunakan untuk meningkatkan layanan yang ada di Penawangan 3. Seperti Bapak dan Ibu ketahui bahwa rapor pendidikan di Penawangan 3 awalnya adalah literasi dan numerasi, dan mungkin juga item yang lain itu sangat rendah sekali, bahkan literasi dan numerasinya rendah. Tapi berkat kegigihan Bapak Ibu pada masa 22 tahun 2023 sangat rendah, tapi kemudian rapor mutu atau rapor pendidikan sekolah kita di rentang tahun 2024 ternyata mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Jadi sudah tidak berwarna pelangi lagi. Kalau kemarin ada merah, kuning, hijau, ada yang merah, ada yang oranye, kuning, atau bahkan juga ada yang hijau. Tapi sekarang semuanya sudah hijau semua. Jadi iklim literasi, kemampuan literasi dan numerasi murid ternyata mengalami peningkatan yang sangat luar biasa. Iklim keamanan sekolah, kebinekaan yang dulunya merah ternyata sudah bisa kita perbaiki bersama. Jadi saya ucapkan terima kasih atas jerih payah, atas usaha para Bapak Ibu, sehingga beberapa item yang ada di rapor pendidikan kita semuanya hijau. Jadi untuk lebih jelasnya, inilah rapor pendidikan kita tingkatannya. Jadi dibandingkan tahun 2023, kemampuan numerasi di SDN Penawangan 3 itu mengalami peningkatan paling tinggi di antara indikator yang lain. Jadi seluruh capaian tahun ini kemampuan numerasinya menjadi indikator pencapaian terbaik. Jadi numerasi siswa sudah paling baik. Nah, meski demikian iklim kebinekaan adalah indikator dengan pencapaian terendah. Jadi walaupun semuanya baik, tapi iklim kebinekaan itu adalah yang terendah. Jadi jika dibuka, ini si rapor pendidikan kita, literasinya udah maksimum, minimumnya peserta didik sudah mencapai kompetisi minimum. Capaiannya
ada 47 sampai separuh. Iklim numerasinya ini yang capaiannya naik 66%. Sudah kategorinya 94. Karakternya naik, capaiannya naik 11%. Terus iklim keamanan sekolah 21%. Nah, iklim kebinekaan ini paling rendah capaiannya 8%. Yang lainnya 12, 21, 11. Nah, iklim kebinekaan inilah yang capaian targetnya sangat rendah. Jadi karena itu perbaikan layanan kita harus pada iklim kebinekaan. Karena iklim ini adalah capaian terendah. Jika di rapor pendidikan ada iklim atau data-data yang lain yang capaiannya merah, indikatornya itu yang harus kita benahi. Tapi karena semuanya hijau, maka yang dipilih adalah iklim capaian yang terendah. Ini, jadi saya ulang ke depan. Nah, ini rapor pendidikan itu kita dapat dari mana rapor pendidikan, Bapak Ibu? Rapor pendidikan didapatkan dari AMBK. Ketika kelas 5 AMBK kemarin, Bapak Ibu fasilitasi, itulah yang dijadikan data real tentang beberapa item yang ada di rapor pendidikan. Gitu. Nah, data-data yang digunakan dalam perbaikan ini yang pertama rapor pendidikan, yang kedua data-data pendukung. Data-data pendukung nanti banyak yang kita butuhkan, nanti saya jelaskan lebih lanjut. Ini langkah-langkahnya. Yang pertama kita harus memahami data pendukung, data rapor pendidikan. Jadi Bapak Ibu harus paham dulu tentang rapor pendidikan dulu. Telah saya jelaskan tadi rapor pendidikan kita. Terus yang kedua memahami data pendukung. Data pendukung ini bisa diambil dari beberapa pilihan, beberapa item, misalnya data refleksi pendidik, data kinerja pendidik, atau umpan balik dari para murid. Itu bisa dijadikan data pendukung. Yang ketiga, kita kemudian memanfaatkan data-data tersebut. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah ketika kita melakukan perbaikan, kita melibatkan semua warga sekolah. Warga sekolah bukan hanya guru, tapi jajaran. Warga sekolah ada tendik, ada komite sekolah, ada murid, dan juga ada guru. Jadi kita bermusyawarah di sini adalah untuk mencarikan solusi terbaik untuk meningkatkan pelayanan. Nih, tadi sudah saya jelaskan tadi. Ini ringkasan rapor pendidikan kita. Numerasinya peningkatan paling tinggi. Numerasi menjadi indikator pencapaian terbaik. Iklim kebinekaan pencapaian terendah. Apa faktor yang menyebabkan rendah? Yaitu pada toleransi dan kesetaraan gender, peserta didik. Itu yang kita perlu perbaiki. Nah, identifikasi tentang area perbaikannya itu ada beberapa cara. Yang pertama, kita melakukan pembenahan yang telah digariskan atau telah ada di rapor pendidikan, di mana pembenahan tersebut dari Kemendikbudristek. Jadi pembenahannya sudah diatur dari Kemendikbudristek, silakan kita lakukan, atau kita menganalisa pembenahan itu secara mandiri. Pembenahannya, jadi pembenahannya ada, ini pembenahannya, refleksinya, capaiannya sudah saya bahas tadi. Prioritas layanan, ini kegiatan spesifik yang dari Kemendikbudristek. Ini solusi yang dari Kemendikbudristek. Kepala Satuan Pendidikan dan Pendidik mempelajari konsep dan praktik terkait atas kesetaraan siswa sebagai bagian dari tim kebinekaan. Pendidik mengimplementasikan pengetahuan tentang dukungan atas kesetaraan peserta didik. Ini yang sudah dijadikan acuan yang datangnya dari Kemendikbudristek. Nah, untuk pembenahan tersebut kita melakukan beberapa program. Ini program yang akan kita lakukan bersama.
kita carikan solusi bagaimana program-program yang baik tersebut. Program pembinaan kesiswaan dan kepemimpinan siswa, program pengembangan kegiatan pelibatan orang tua, wali dan keluarga di pembelajaran, peningkatan kompetensi guru untuk memahami sikap inklusif, toleran dan kesetaraan gender. Ini program globalnya. Nanti program global ini bisa kita cetuskan menjadi program-program yang langsung bersentuhan dengan siswa. Nah, aksi benahi. Ketika sudah ada sesuatu yang perlu kita tingkatkan pelayanannya, maka kita harus melakukan beberapa pembenahan. Pembenahannya itu ada 3 pembenahan. Yang pertama, pembenahan melalui pembelajaran. Yang kedua, pembenahannya melalui PTK dari pendidik dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, pembenahannya melalui sumber daya sekolah. Jadi mungkin mengapa kita fokusnya di inklusif, karena Bapak Ibu ketahui bahwa murid-murid kita memang ada beberapa murid yang perlu perlakuan khusus. Kelas 1 sekarang ada, kelas 2 mungkin IKO ada, terus kelas 3 IKO, terus kelas 6 ada, JK itu ada. Jadi ada 3 siswa yang memang tidak sama dengan yang lain. Itu tidak berhak kita menolak. Tolak. Jadi harus kita terima juga. Caranya apa ya? Bagaimana agar kita juga paling tidak kita tahulah ilmu-ilmu dasar untuk melakukan penanganan terhadap mereka, para peserta didik kita yang memang inklusif, berbeda dengan yang lain. Tapi dia pasti punya kelebihan, yakin punya kelebihan. Jadi ternyata kelebihannya di seni rupa, bisa bikin hiasan macam-macam. Jadi Astakarya, banyak kelebihannya. Nah, nih di bidang pembelajaran, langkah-langkah yang akan tempuh yaitu perbaikan pelayanan, yaitu pertama merancang perorganisan pembelajaran dan merancang pembelajaran, merencanakan untuk pembelajaran inklusif. Inklusif ini untuk anak-anak, murid-murid kita yang difabel, yang punya kemampuan yang tidak sama dengan teman-teman yang lain. Kemudian di bidang pembelajaran kita juga melakukan perbaikan di kegiatan intrakurikuler. Intrakurikuler ini kegiatan yang masih include dengan kegiatan belajar mengajar. Namanya kegiatan intrakurikuler. Yang kedua, kokurikuler, yaitu P5. Yang ketiga adalah ekstra kurikuler, di luar jam pelajaran. Yang ketiga, pembenahannya di solusi pembelajaran berorientasi pada peserta didik. Yang keempat, penyediaan atau pembuatan media pembelajaran. Yang kelima, program pembinaan kesiswaan dan kepemimpinan siswa. Ini langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk melakukan pembenahan di rapor pendidikan kita dari item pembelajaran. Terus yang kedua, kan ada 3. Yang pertama dari pembelajaran, yang kedua dari PTK. Solusi dari PTK untuk membenahi layanan kita, yang pertama, peningkatan kompetensi guru untuk memahami sikap inklusif, toleran, dan kesetaraan gender. Jadi guru, kalau yang pertama fokus pada pembelajarannya, yang kedua fokus pada tenaga kependidikannya, guru. Jadi guru harus meningkatkan keprofesionalisnya di bidang pendidikan inklusif. Repot memang di SD. Jangankan pendidikan inklusif, bimbingan konseling saja di SD itu tidak ada, semua ditangani oleh guru kelas. Itu repotnya. Terus yang kedua, peningkatan kompetensi guru untuk pembelajaran berorientasi pada peserta didik. Ini sudah. Jadi ketika Bapak mengajar, Bapak sudah berpusat pada murid, bukan berpusat pada guru. Kalau dulu kan berpusat pada guru kan bisa nyetir yang menguasai. Sekarang sudah berpusat pada murid.
Nah, langkah perbaikan berikutnya segi anggaran yaitu melakukan perubahan. Jadi ketika ada program yang tidak bisa diakomodir di ARKAS, di RKAS, maka saya bisa melakukan pergeseran. Misalnya, Pak, bagaimana kalau kita mendatangkan narasumber dari luar yang berkaitan erat berhubungan dengan inklusif? Ternyata di RKAS tidak ada. Maka saya bisa melakukan pergeseran atau pembenahan. Bisa dibenahi sehingga ada anggaran untuk mendatangkan narasumber dari luar. Jadi itu langkah-langkah pembenahan. Sudah. Nah, sekarang saya lanjutkan pada pembenahan yang dari rapor pendidikan. Pembenahan di rapor pendidikan. Ya, sudah ada pembenahannya di rapor pendidikan. Saya dari depan. Ini iklim kebinekaan yang perlu kita perbaiki. Iklim kebinekaan 2 ada D8 dan D6. D8 tentang toleransi dan kesetaraan gender. Yang D1-nya pemahaman dan sikap warga satuan pendidikan terhadap kesetaraan gender. Ini inspirasi kita benahi. Ini cara-caranya kita benahi. Ada beberapa item, termasuk yang saya bahas tadi di depan, bahwa yang pertama pembenahannya bisa melalui pembelajaran, yang kedua bisa melalui peningkatan PTK, yang ketiga bisa melalui perubahan anggaran atau RKAS. Jadi itu yang perlu kita jabarkan terlebih dahulu, saya jabarkan. Kemudian langkah-langkahnya mari kita rembuk bersama. Kira-kira langkah dan program-program apa yang kita perlu lakukan agar permasalahan iklim kebinekaan tersebut sudah mencapai peningkatan pada tahun-tahun berikutnya. Terima kasih. Demikian dulu paparan penjelasan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan pada Bapak Agus Subianto telah memaparkan berbagai hal terkait dengan tema memaknai data dan memprioritaskan rencana peningkatan layanan di sekolah kita SDN Panawang. Selanjutnya, mari kita barangkali ada pertanyaan-pertanyaan kita diskusikan dan langsung kepada siapa yang mau bertanya untuk kami bersiap. Saya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan, karena saya pada saat ini adalah pendatang baru, jadi baru masuk ke tempat ini dan menemukan rapat tentang hal ini, peningkatan pelayanan dari yang telah dipaparkan tadi. Saya mengupas tentang program pembinaan kesiswaan dan kepemimpinan siswa. Kami di sini diberi tugas oleh kepala sekolah untuk melakukan kegiatan baca Yasin bersama pada hari Jumat. Dan di situ setelah dilakukan sejak pertama kali sampai sekarang, ini saya secara pribadi sebagai guru agama melakukan kegiatan itu dan dipimpin oleh saya sendiri. Dan padahal kami juga menginginkan setelah melihat kesetaraan gender antara kegiatan yang ada di sekolah dan di masyarakat, ada masyarakat itu yang sudah kegiatannya melibatkan perempuan, baik itu dilakukan oleh Fatayat ataupun organisasi yang lain yang melibatkan perempuan. Dan saat ini mungkin kami ini kalau misalnya diterima, kami mengusulkan
bagaimana kalau pembinaan pembacaan Yasin itu tidak dimonopoli oleh saya akan melakukan pembinaan kepada siswa untuk memimpin di depan, baik laki-laki ataupun perempuan. Nanti saya samakan, karena bukan hanya laki-laki yang membentuk perkumpulan di masyarakat, begitu juga perempuan. Saya menginginkan itu ada restu dari kepala sekolah untuk memberikan kewenangan nanti ketika pembacaan Yasin tidak hanya dipimpin oleh saya, tapi saya melakukan pembinaan kepada perempuan. Tentunya saya seleksi terlebih dahulu bacaan yang benar di antara siswa tersebut, dan nanti setelah FIP saya lakukan pembinaan untuk memimpin juga pembacaan Yasin dari perempuan ataupun laki-laki. Yang kedua, kalau misalnya kebinekaan itu berbicara tentang kesetaraan gender, dalam hal ini bukan hanya itu, skup itu dan skup kecil yang saya lakukan barusan. Walaupun nanti di upacara bendera itu nanti petugasnya baik dari semua petugas itu melibatkan perempuan. Bisa jadi karena selama ini hanya sebagian perempuan yang terlibat, bisa jadi suatu saat seluruh petugasnya perempuan, karena dipimpin oleh pembina perempuan, pemimpin perempuan, pembacaan semua perempuan. Di sini sudah anak-anak bisa siap ketika kami melakukan itu untuk kesetaraan gender. Yang ketiga, yang mungkin ini juga kalau diterima, ketika perempuan harus disetarakan dengan laki-laki, yang dinamakan kesetaraan gender itu, laki-laki juga bisa berbuat apa yang selama ini tidak diperbuat oleh laki-laki, yang dimonopoli oleh perempuan. Contohnya misalnya memasak, bagaimana mencuci piring, itu kami juga meminta kepada kepala sekolah bagaimana nanti langkah-langkah tersebut melibatkan siswa ketika pulang ke rumah suatu saat pas nggak ada ibunya, karena sekarang katakanlah gender itu perempuan sama bisa kerja di luar. Nah, ketika orang tua laki-laki itu berdiri di rumah tangga, padahal di sana ada anak, siapa yang akan memasakkan? Tidak harus mengandalkan toko atau warung, tapi di sini bagaimana misalnya sekolah memberikan pembinaan kepada anak bagaimana laki-laki bisa juga memasak, karena setara gender itu melibatkan perempuan sama dengan laki-laki dan laki-laki sama dengan perempuan. Kurang lebihnya kalau hal ini misalnya menyimpang dari apa yang diinginkan, ya kami mohon dari penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abu Siri telah memaparkan beberapa pertanyaan. Intinya adalah, kesimpulannya adalah kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam intrakurikuler dan ekstra. Silakan. Baiklah, terima kasih masukannya Pak Abu Siri. Ada 3 poin. Yang pertama tentang memang sudah berjalan program pembasuh dan jumpa Yasin, pembasuh pembiasaan baca sifat 20 setiap hari Jumat, kemudian juga satunya Jumat jumpa Yasin, Jumat menyapa fakir miskin dan anak yatim, semuanya berlangsung pada hari Jumat, yaitu membaca surat Yasin, kemudian menyisihkan sebagian uang jajannya dan dilanjutkan dengan pembacaan sifat-sifat 20 sudah berjalan. Nah, untuk kesetaraan gender itu sama perlakuan antara laki-laki dan perempuan selama tidak melampaui kodratnya sebagai perempuan dan laki-laki. Jika memang ini dirasa mendidik kesetaraan, bisa saja nanti yang memimpin pembacaan surat Yasin bisa perempuan, tapi ditampilkan anaknya. Saya mencontoh yang di Alia, saya kan ngajar Alia juga tiap hari Minggu, itu perempuan yang memimpin surat Yasin, tapi anak perempuannya ditaruh di kantor, ganti-ganti. Hari sekian laki-laki baca Yasinnya di kantor, pakai pengeras suara, didengarkan seluruh warga sekolah. Ini bisa juga diganti. Jadi Pak Abu Siri cuma tinggal memantau siswa yang ada di kelas,
Jadi yang baca bisa di kantor pakai pengeras suara. Hari apa pakai perempuan, hari apa pakai laki-laki, bisa ini ditempuh. Ini sudah ada kesetaraan gender antara yang membaca surat Yasin antara laki-laki dan perempuan. Sehingga persepsi anak berubah. Oh, berarti ini bini ya oleh masuk suara. Tetapi selama tidak ada pro kontra, karena ada anggapan katanya suara perempuan itu termasuk dari aurat. Ketika masyarakat ada pro kontra, jadi kita tidak harus memaksakan hal tersebut. Karena kita juga bergantung kepada masyarakat. Ketika tampil lagi, masyarakat menolak, oh, nih bini mengaji, nih bini mengaji, pro kontra di masyarakat, menjulang komit, lebih baik pending saja. Karena apa? Masyarakat kita belum siap. Sebenarnya iklim toleransi saya sudah berniat akan membawa anak-anak kita itu ke SD Katolik. Sudah ada dalam benak saya. Saya sudah nego sama SDK kepalanya, susternya sudah. Saya bertamu kemarin. Tidak ada masalah. Nah, siap tidak masyarakat? Anak masih dalam wawasan pengkajian saya. Takutnya ketika anak-anak saya ajarkan toleransi, maksud saya baik, diajarkan ini kelenteng tempat peribadatan, ini gereja tempat peribadatan Kristen Protestan, ini Konghucu dan sebagainya. Nah, ternyata masyarakat belum siap. Pak Agus, anak-anak ya juga KPR, anak-anak mau digeser gitu. Nah, kan masyarakat masih belum siap. Ya saya pending dulu sementara. Itu atas masukan Pak Bus. Tinggal Pak, pending dulu Pak. Kenapa? Masyarakat takut tidak siap. Saya sudah mau ke sana saja anak-anak. Awasan anak-anak biar berkembang. Ternyata di SD Katolik itu juga ada siswa yang beragama Islam. Walaupun lembaganya adalah Kristen. Saya ajarkan anak toleransi. Inilah toleransi langsung. Kalau di sini kan nggak ada yang beragama Kristen ya. Tapi di SDK banyak siswa yang beragama Katolik di sekitar Pavia. Belajar toleransi. Itu bagus. Mari kita rembuk. Selama tidak ada pro kontra, polemik di masyarakat, siswa perempuan suruh membaca Yasin tidak ada masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, petugas upacara. Nah, kalau petugas upacara, saya kira yakin tidak ada polemik. Karena hanya internal sekolah. Tampilkan semua perempuan. Kalau perlu pembinanya juga perempuan. Bisa ditampilkan pada momen-momen tertentu bisa. Pak, peringatan Hari Kartini Pak. Bagaimana semuanya tampil perempuan? Bagus. Paling gembira karena pahlawan emansipasi adalah Raden Ajeng Kartini. Bisa ini kalau ini saya yakin tidak ada pro kontra kalau petugas upacara. Dan yang ketiga, P5 tentang kewirausahaan. Karena apa? Kaum perempuan dididik dengan menanak, nyuci piring, masak dan sebagainya. Nah, dirubah. Jadi yang laki-laki P5-nya ketika ada kegiatan P5, laki-laki juga diajarkan untuk menanak, untuk mencuci piring dan sebagainya. Sehingga gender ada persamaan antara laki-laki dan perempuan. Saya sangat setuju dengan poin kedua dan ketiga. Tapi kalau poin yang pertama, ketika masih ada polemik di masyarakat, lebih baik dipending dulu. Itu dulu Pak, mungkin Pak. Nanti bisa kita agendakan, kita carikan program-program yang memang benar-benar tidak menimbulkan polemik. Ya. Bagaimana Pak Gus? Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Agus yang telah memberikan tanggapan ini. Dan kenapa saya ini bukan memaksakan kehendak, kenapa saya ini memberikan usaha itu, ini kan merupakan pembelajaran. Yang dinamakan pembelajaran, ketika nanti oleh masyarakat ditolak, ya masyarakat sendiri nanti kan bisa menilai. Justru mungkin dengan kesetaraan gender dan sekarang ada perkumpulan, bisa jadi kan nanti suatu saat ketika sudah anak-anak perempuan terbiasa memimpin, ya perkumpulannya hanya untuk perempuan, digunakan diringkukan perempuan, dan itu tidak bisa jadi kalau ekstrim tidak mengatakan itu mengatakan aurat suara perempuan, tidak usah pakai pengeras suara ketika nanti tampil sudah terbiasa di sekolah ini. Yang kedua, tentang usulan Bapak kemarin kepada kami sebagai guru agama membawa ke gereja, kenapa saya tolak? Jangankan ke gereja,
aurat saja barusan Bapak sudah merasa bahwa itu perlu pemikiran ulang. Dan ini pedesaan, Pak, bukan perkotaan. Tentunya di sini jangankan melangkah kepada gereja, Pak. Kita untuk memberikan pemahaman itu bisa jadi kan untuk memberitahu ada sekarang media di laptop, ini tempatnya, ini peribadatannya. Itu pun pengenalan semacam itu tidak diperintah untuk mencintai, tetapi hanya kebinekaan. Dan kami terima kasih kepada Bapak Agus, kepala sekolah kami yang telah menerima masukan saya tidak pergi ke gereja, karena saya juga kemarin sudah berkonsultasi dengan Bapak Saneh. Selama masih belum ditampilkan di rapat, kami tidak akan menolak, tidak bersuara apa-apa. Tapi ketika diangkat di rapat, katanya Bapak Saneh senada dengan saya. Dan alhamdulillah Bapak telah memberikan pencerahan itu dan mempending itu. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Agus, tadi sudah dijawab sebenarnya. Dan selanjutnya barangkali ada lain. Ya, silakan Pak Ken Umay ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sebetulnya saya semuanya sudah tampung dari yang tadi disampaikan oleh Pak Gus. Cuman yang kita tidak sadari, ketoleransian ini, kesamaan gender dalam hal ini sudah kita lakukan, seperti contohnya pengiriman duta-duta anak-anak kita perempuan yang sering ke kabupaten, itu sudah kesamaan gender. Yang pertama. Dan yang kedua, pada guru pembina upacara, pada guru sudah melaksanakan pembina upacara perempuan. Cuman dalam hal ini saya sedikit menambahkan, yaitu pada intrakurikuler dan ekstrakurikuler, khususnya di kesamaan gender. Di intrakurikulernya saya mengusulkan bagaimana kalau setelah kegiatan SAS sebentar lagi, subatif akhir semester kita isi dengan pramukaan, yaitu ada dua kandungan yang terkandung, kedisiplinan dan kecintaan kepada alam, hidup dengan alam. Spesifiknya begini, Pak, disiplinnya di pramuka itu kan ada PBB. PBB-nya kita serahkan kepada perempuan sebagai pemimpin. Kan ada 4 kelompok, kita serahkan kepada perempuan sebagai pemimpinnya, sebagai PBB. Dan yang kedua, di kecintaan kita kepada alam, itu memasak dari alam, itu kita serahkan kepada yang laki-laki sebagai pemimpin memasaknya. Itu sudah berkanan. Jadi yang mana harus kita bimbing dulu lebih awal. Yang intrakurikuler. Dan yang kedua ekstrakurikuler, yang kita lakukan tapi tidak kita sadari, yaitu yang musuh Banjari. Banjari dalam hal ini kita selalu membina laki-laki. Kenapa kok perempuan kok tidak dilatih? Bahwa perempuan juga bisa. Nah itu mungkin usulan saya di Banjari yang sudah berjalan, kita ambil yang perempuan sebagai anggota. Itu saja, Pak. Dari saya mungkin ini berkenan bagi Pak. Kurang lebihnya saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Ken yang mengusulkan ada 2 usulan berkenaan dengan kedisiplinan dan cinta alam yang lewat pramuka, dan termasuk juga ekstrakurikuler yang berupa PKI. Untuk jawaban lebih lengkapnya silakan. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Alpen. Ya, saya juga baru terbuka. Ternyata memang di sekolah kita sudah melaksanakan gender, tidak ada gender sebenarnya. Karena apa? Banyak paduan suara yang ditampilkan itu sudah tidak ada itu gender lagi. Laki-laki perempuan ditampilkan sama. Terus duta, Iskopedia kemarin rata-rata perempuan semua. Ini sudah ada keterwakilan. Sebenarnya sekolah kita itu sudah isu gender itu tidak ada sebenarnya. Tapi mungkin karena MBK kemarin perspektif anak itu tidak sampai ke sana, sehingga ada muncul isu gender. Padahal kita sudah
kemarin kabit sosial yang datang perempuan, isu gender sudah tidak ada karena tidak didominasi laki-laki kabit. Biasanya kepala bidang itu di dinas rata-rata laki-laki, ternyata perempuan. Kepala puskesmas 2 kali datang ke sini sunatan massal, perempuan. Isu gender sudah terpatahkan sebenarnya. Tapi di mata anak-anak itu tidak tahu, sehingga muncul di rapor pendidikan. Terima kasih. Yang pertama, pramuka, memang benar sekali. Jadi pramuka ini sambil menyelam minum air, sambil melatih anak cinta alam, kedisiplinan dan sebagainya. Di situ kita bisa melatih kesetaraan gender. Bisa diganti nanti pemimpinnya ada perempuan, PBB-nya perempuan, dan juga ketika kegiatan masak bisa ditampilkan terbalik. Yang masak justru anak laki-laki, yang biasa dilakukan perempuan kita balik kepada anak laki-laki. Itu juga bisa. Nah, Banjari ini saya lebih setuju lagi. Jadi Banjari yang mungkin sebagai pembina Banjari, Ibu So mungkin nanti bisa dilatih anak laki-laki semua yang jadi tukang pukulnya dan sebagainya, termasuk mungkin juga yang menyanyikan bisa laki-laki nanti bisa. Jadi kan selama ini Banjari identik dengan perempuan, tapi untuk ini masih, kalau Banjari kan masih bergantung kepada lingkungan. Untuk lingkungan penaungan desa kita, Banjari itu Kebanyakan perempuan, kebanyakan kumpulan-kumpulan perempuan. Tapi di daerah lain bisa-bisa Banjari adalah semua laki-laki. Tapi yang di sini Pak, Banjari mengumpulkan laki-laki yang kita sudah. Nah, yang makanya Pak Ipen kan, biar ada kesetaraan gender, pemukulnya diganti perempuan, yang nyanyi juga perempuan, nggak ada masalah. Jadi kalau Banjari pemukulnya laki-laki bagaimana? Sudah masuk termasuk program yang bisa murah nih, sebenarnya tidak pakai biaya, cuma berubah yang biasanya mukul laki-laki diganti perempuan. Bisa ditampilkan ini, bisa kita lakukan ini. Pramuka dan Banjari. Untuk Pramuka memang saya agenda. Jadi setelah asas ini saya akan berencana menggandakan pramuka kemah bersama, insya Allah di halaman sekolah, nggak usah jauh-jauh demi keamanan. Itu kalau nggak hari Kamis sampai Sabtu, mungkin sampai mingguan nanti sudah selesai. Itu mungkin itu yang saya sampaikan. Mungkin Bu Mai, gimana usulannya Bu Mai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin bertanya tentang siswa yang difabel. Di sekolah ini kan terdapat siswa yang difabel. Nah, apa langkah yang akan Bapak ambil untuk mengatasi anak yang difabel, yang tidak bisa jauh dengan orang tuanya pada saat pembelajaran? Mungkin ada program P5 yang melibatkan kolaborasi bersama semua siswa dengan orang tua siswa baik difabel maupun non-difabel dalam pembelajaran P5, sehingga menghasilkan kreativitas yang menarik dan bisa meningkatkan pembelajaran. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi fokus pembenahan kita pada item yang pertama, pembenahan di pembelajaran. Sudah banyak masukan, dan itu kita bisa eksekusi. Untuk sesi-sesi berikutnya sudah bisa kita lakukan eksekusinya, Banjari dan sebagainya tadi. Nah, sekarang pada difabel, ini menyangkut pada PTK, pendidik dan tenaga kependidikan difabel. Nah, ini repotnya kalau difabel ini. Sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mencari solusi pada siswa yang difabel. Yang pertama bisa kita lakukan dari PTK itu sendiri. Selama saya sendiri walaupun saya tidak mengajar, kepala sekolah adalah guru yang diberikan tugas tambahan. Jadi saya juga belajar di PMM. Bahkan saya kemarin sudah menyelesaikan topik tentang pendidikan inklusif. Sudah, terakhir tanggal 12 bulan 9 itu harus selesai semua kepala sekolah. Saya lah termasuk kepala sekolah yang pertama menyelesaikan topik tersebut. Saya juga belajar tentang pendidikan inklusif. Jadi saya harap solusi yang pertama, ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di sini, walaupun di kelasnya tidak ada murid yang difabel, paling tidak juga membuka PMM, belajar di PMM tentang pendidikan inklusif. Saya tahun 2000 ada diklat online pertama, saya sudah
PNM sudah inklusif yang saya target, tapi tidak lulus saya di kelas pertama 80 poinnya, padahal untuk kelulusan 90. Yang pertama saya sarankan Bapak dan Ibu guru belajar pendidikan inklusif di PNM, itu yang pertama. Yang kedua, ada yang saya gagas sebenarnya. Saya gagas koordinasi dengan KKG. Dalam skup besar, ketika pertemuan KKG, saya bermusyawarah agar KKG mendatangkan narasumber yang ada di Pasongsongan terdekat yang sudah mendapatkan BIMTEK pendidikan inklusif. Ada 2 guru, tapi ternyata terkonsentrasi di gugus satu dari Pasongsongan 4, Ibu Titik, satunya dari Pasongsongan 1, Ibu Sri. Ini yang sudah ada BIMTEK-nya, guru inklusif, pendidikan inklusif. Dan ada selain di BIMTEK, dia juga harus menyelesaikan beberapa pekerjaan. Ada refleksinya, harus pengimbasan, dinilai juga. Nah ini saya sudah rembuh dengan Pak Makmar sebagai ketua KKG. Pak, bagaimana di pertemuan KKG, kalau nggak undang 21 saja kita undang untuk berbagi pengimbasan tentang pendidikan inklusif. Sampai sekarang Pak Makmar tidak memberikan respon. Itu sudah beberapa 2-3 bulan yang lalu sudah saya. Sini kan hampir jadi center kemarin. Bimbingan konseling didatangkan di sini kan? Sudah kan? Sudah. Yang lain tidak berbuat. Di sini sudah jadikan center pionir. Nah, ini saya takut melangkai KKG, saya rembuh dengan KKG. Ketika KKG sudah tidak ada respon, mau tidak mau, sekolah yang akan mendatangkan guru tersebut. Jadi sekolah yang akan mendatangkan guru tersebut yang dari gugus lain. Itu solusinya. Sekolah akan mendatangkan guru tersebut. Nah, solusi-solusi yang disampaikan Bu Mai tentang P5 tadi mungkin bisa diutarakan ketika kita sudah mendatangkan koordinasi dengan guru yang sudah di BIMTEK pendidikan inklusif. Bisa saja nanti orang tuanya Aisyah, orang tuanya Eko, orang tuanya Jeki bisa kita datangkan ke sini. Tapi ingat, jangan bilang bahwa dia difabel dan sebagainya. Pokoknya jangan sampai mendiskreditkan, karena tidak ada orang tua yang anaknya didiskreditkan. Dia difabel tapi di sisi lain dia pasti punya kelebihan, pasti itu. Jadi karena apa? Karena tidak ada produk yang gagal dari Allah, pasti ada satu kelebihan. Buktinya kemarin kan Suliman sudah kita buktikan di akademiknya dia gagal, tapi ternyata ditarik suaranya dia luar biasa. Ketika dia upload ke media, pujiannya datang luar biasa dari berbagai pihak. Jadi itu mungkin solusinya. Jadi yang pertama, sampean silakan belajar pendidikan inklusif di PNM. Paling tidak sampean sudah tahu dasar-dasar pendidikan inklusif dan cara mengatasinya. Kemudian yang kedua, saya siap akan mendatangkan, ketika KKG tidak berbuat, saya siap mendatangkan narasumber yang memang kompeten dengan pendidikan inklusif. Tidak usah jauh-jauh, datangkan dari gugus satu saja. Jadi itu mungkin penyelesaian saya atas pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Maya. Silakan, barangkali ada yang lain. Bagus, monggo bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Yang pertama, tadi tema kali ini atau tema pertemuan kali ini yaitu tentang peningkatan pelayanan. Kami selaku guru PJOK sangat tertarik dengan pertemuan kali ini, dengan tema pagi ini. Cuman kesulitannya di kami selaku guru PJOK yaitu tentang tidak mempunyai sarana dan prasarana terkait dengan praktek PJOK di SDN Panangan 3 ini tidak mempunyai lapangan yang maksimal. Cuman yang ada yaitu lingkungan sekolah yang sangat minim sekali. Jadi kesulitannya di dua, kalau misalnya nyampe pada pembelajaran yaitu tentang praktek sepak bola, dan yang kedua praktek anak
sementara di sini tidak ada kolam renang dan mau praktek bagaimana seperti itu. Nah, kalau misalnya aset di Pananganan 3 ini sudah bagus, baik akses sosial, lingkungan. Kenapa kami bilang bagus? Karena terus terang kami sama orang tua atau masyarakat sudah berkolaborasi. Kalau misalnya seperti kemarin-kemarin sudah bekerja sama, artinya bisa meminjam lahan yang kosong dibuat praktek, karena tidak dicocok tanami atau tidak ditanami karena musim kemarau. Kalau ke depan ini kan sudah musim hujan, artinya tidak bisa untuk meminjamkan lagi seperti itu. Nah, pertanyaan atau solusi dari kami selaku guru PJOK, bagaimana solusinya agar praktek yang tadi bisa maksimal atau bisa tercapai seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Salam warahmatullahi. Bapak Agus sebagai guru PJOK. Ini juga terkait dengan pembelajaran, yaitu jadi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi memang sarana, sebenarnya memang tidak ada sekolah yang punya sarana sampai bisa ke kolam renang dan bisa ke lapangan sepak bola. Hampir tidak ada, kecuali sekolah-sekolah elit misalnya. Ada kemarin saya waktu di PKMS ada sekolah elit, ternyata di situ disediakan kolam renang, lapangan basket dan sebagainya. Sekolah SMP mana kurang tahu saya. Itu sekolah elit. Tapi untuk Pasong Songat saja tidak punya sarana lapangan. Tapi karena kebetulan datang ke lapangan, kena kali hujan. Ya hujan. Kumpul Pasong Songat 1, Pasong Songat 2. Pasong Songat 1 juga tidak punya sarana lapangan. Tidak punya. Panangan 1 lebih miskin lagi. Karena halamannya lebih luas di sini. Ya kan? Pasong Songat 1, Panangan 1 lebih luas halaman di sini daripada di Panangan 1. Ropek sekolahnya. Tangannya tadi untuk sepak bola saja mungkin bisa futsal, tapi nyewa. Tambah. Jadi sekolah menurut saya tidak bisa memberikan solusi ketika penyediaan sarana yang di luar kemampuan batas kemampuan sekolah. Kecuali sarana misalnya peralatannya, bolanya, alamat matras dan sebagainya, mungkin sekolah bisa. Nah, untuk itu memang saya sudah ada. Saya kemarin sudah berembuk dengan Pak Said, berembuk, tapi belum saya datangi. Tanah kosong yang di belakang, nih tanah Caton, itu rencananya mau ke Pak Kepala Desa, bagaimana Pak Klebu mau disewa sekolah. Karena halaman sekolah kadang-kadang sering digunakan oleh anak-anak luar untuk bermain sepak bola. Takutnya kena kaca dan sebagainya. Itu sudah ada planning saya kemarin sama Pak Saleh. Mau ke kepala desa, sewanya yang biasanya disewa warga mau digantikan disewa oleh pihak sekolah, sehingga sekolah kemudian punya tanah yang nggak luas tapi lebih bagus, lebih kompeten daripada halaman sekolah. Jadi itu mungkin solusi terbaik yang bisa dilakukan oleh pihak sekolah. Kalau renang nggak masuk akal renang. Bisa. Saya ada usulan Pak. Dalam Kenapa? kalau menurut saya untuk sarana dan prasarana kita tidak harus memiliki. Seperti saya kan ngajar di MI itu lompat jauhnya dan lari jauhnya nomor 1 kabupaten kemarin. Kenapa? Karena latihannya ya tidak di sekolah tapi pergi, seperti Bapak Agus sudah menggunakan pantai. Itu lebih baik. Karena
Renang di pantai. Renangnya juga di pantai. Daripada membuat kolam itu menghabiskan 1 M, lakukan bensin cuma 1 botol saja sudah cukup. Nah, itu menurut saya. Jadi Bapak Agus bisa jadi menggunakan alam Atau yang sudah tersedia di pantai. Itu lebih baik, lebih menantang daripada kolam. Itu Atau menurut saya. sungai. Terus yang kedua, kalau misalnya tanah warga untuk disewa, kalau saya punya pendapat lain, karena kalau disewa itu tidak dikehendaki masyarakat dan masyarakat itu tidak memakai, mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau masih masyarakat itu sedang senang-senangnya menyewa, terus kita rebutkan mendekat dengan kepala sekolah, bisa jadi kita itu kontra dengan masyarakat yang berkompeten sedang menyewa. Jadi kita ini harus punya tenggang rasa juga. Kebinekaan itu tidak hanya berlaku kepada siswa dan murid, tapi kepada tetangga sekitar, sekalipun yang nyewa tanah ini bukan wali murid kami, jadi orang luar. Justru dengan kami itu melakukan itu makin kontra nanti dengan masyarakat. Saya pendapat saya begitu. Jadi ini sekali lagi kalau misalnya ini keluar dari apa yang diinginkan, mohon disikapi saja. Pak Agus tadi sekolah prasarana yang menyangkut pengadaan sampai lapangan dan sebagainya lebih baik. Saya sendiri sudah sering berkolaborasi dengan pemerintah desa. Baik kok. Sunatan massal dibantu sarungnya. Setiap mengadakan peringatan hari besar dibantu sol, dibantu dan sebagainya. Lapangan apalagi, mungkin kendalanya karena jarak. Tapi bisa untuk misalnya kita atletik ketika nggak bisa digunakan di lapangan sekolah, bisa pakai lahan yang kosong atau bisa langsung ke lapangan. Saya kira tidak ada masalah. Buktinya kalau murid kita kemarin lari jauhnya kan nomor 2. Oh iya. Padahal sarana tidak ada. Sarana tidak ada. Jadi untuk pengadaan sarana yang super luar biasa, yang di luar kemampuan sekolah untuk dijadikan, jadi lebih baik apa yang ada dimanfaatkan, dipakai, itu saja. Ketika menyangkut sarana misalnya basket, sepak bola, bola pada mungkin sekolah bisa. Tapi kalau menyangkut lapangan di kolam renang, iya. Kendalanya kan seperti kami bilang bahwasanya 2 di mata pelajaran PJOKA yang sangat dibutuhkan. Artinya di kolam renang sama lapangan sekolah. Karena di pembelajaran yang diferensiasi itu minimal anak-anak kalau praktek PJOK dibuat 3 kelompok. Misalnya di permainan atau praktek bola besar, di sepak bola contohnya. Itu anak-anak minimal harus dibuat 3 kelompok. Yang pertama, kelompok yang anak masih takut sama bola. Yang kedua, anak bisa passing cuman belum maksimal. Yang 3 sudah bisa. Seperti itu. Jadi minimal ada 3 kelompok. Jadi kalau di halaman sekolah ini kan saya rasa tidak cukup lah untuk dibuat praktek yang maksimal seperti itu. Terima kasih Pak. Iya, tidak ada data akan terjadi. Jadi bisa giliran. Terus dari saya takuan dulu. Jadi masuk pertama ke lapangan kan ada lapangan volinya kan bisa kan. Yang takut bola dulu. Setelah itu mungkin minggu depannya gilir. Memang tidak ada yang maksimal pasti. Tidak ada yang maksimal. Tapi dengan sarana yang terbatas kita bisa maksimalkan. Termasuk kemarin kan sebenarnya untuk membeli Banjari kita di luar ekspektasi. Tidak mungkin mampu membeli Banjari yang 6 juta di luar. Tapi karena kita bisa berkolaborasi, artinya kita punya Banjari yang kebetulan juga hibah. Jadi saya masih mengusahakan odong-odong nanti bisa hibah, ini bisa hibah. Karena semuanya ketika mengendalikan bos tak mungkin terlaksana. Sunatan mengendalikan bos tak tidak terlaksana. Tapi karena kita berkolaborasi pasti terlaksana, yakin saya. Bahkan mungkin kalau 40 hitam kalau memang bisa mendatangkan 40, siap saya mendatangkan tenaga medis yang bisa 1 hari 40 bisa. Gratis, laser. Jadi semuanya tidak berorientasi pada
bos pada akhirnya, karena apalagi murid kita sekarang sudah terjun bebas mengenai pengumuman. Barangkali ada yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Cuma mau ngulas sekaligus usul Pak ini. Dari tadi yang dibahas banyak yang berkaitan hanya dengan pembelajaran, sedikit tentang kebinekaan dan kesetaraan gender. Kalau kita ingat, sebenarnya semua itu sudah berjalan di sekolah kita. Kesetaraan gender, isu kesetaraan gender sudah tidak ada di sekolah kita. Di kelas 1, sebagai tambahan dari yang tadi, di kelas 6, kelas 5, ketuanya saja sudah perempuan, cewek. Sudah gak ada. Cuma mungkin perlu penguatan nanti untuk pengembangan PTK bagi kami, Pak. Bagi kami bagaimana caranya menangani anak-anak yang ini disabilitas. Kan kami perlu tahu juga, kalau yang kemarin-kemarin kan yang didatangkan ke sini itu guru konseling. Ke depan seperti apa anggarannya untuk mendatangkan itu semua. Nah, terkait dengan penguatan kebinekaan juga mungkin bisa kita mendatangkan kepala desa yang perempuan, biar kita gak diisukan tidak punya tidak paham tentang kesetaraan gender. Kepala desa kita kan perempuan, atau bisa mendatangkan dari kepala desa yang perempuan, membahas tentang tentang kebinekaan atau tentang toleran. Saya kira tadi kita kalau cuma jalan-jalan ke gereja tidak masalah, anak-anak sudah pada paham. Kita nggak mau bertengkar ke sana. Sama Muhammadiyah kita nggak bertengkar kok. NU sama Muhammadiyah sudah ada yang maulidan, di sini maulidan, di sana nggak, biasa saja Pak. Sudah nggak ada yang intoleran di sekolah kita. Cuma perlu penguatan saja untuk kami PTK dan bagaimana anggarannya ke depan untuk mendatangkan narasumber untuk perbaikan yang ada di sini. Tinggal dilanjutkan saja. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya Pak Wasit dalam menjawab. Ya, memang sebenarnya munculnya di rapor pendidikan ya mungkin karena pertama anak-anak kita tidak tahu apa yang disebut dengan gender. Jadi yang isi asal-asal P. Padahal sudah kesetaraan gender sudah tidak ada di sekolah ini. Ketua kelasnya sudah perempuan, ada keterwakilannya, kan sudah lebih dari sepertiga. 2 kelas sudah keterwakilan perempuan. Iskopedia kemarin perempuan. Jadi anak-anak mungkin jadi kita hanya menguatkan bahwa isu gender sebenarnya tidak ada di sini. Ini buktinya. Kita hanya itu aja kita dilentarkan sama anak-anak. Tidak ada sudah ini buktinya. Ini. Sehingga ketika ikut AMBK lagi, isu gender itu mencapai capaian yang maksimal. Karena sebenarnya tidak ada. Nah, ditambah dengan penguatan pembacaan Yasin dari perempuan, pramuka nanti yang memimpin perempuan, upacara yang perempuan, maka akan semakin menguatkan para peserta didik kita bahwa iklim kebinekaan itu sebenarnya sudah bagus di sini. Jadi itu benar penguatan aja. Yang perlu sebenarnya, karena untuk pembelajaran sudah tidak ada, yang perlu sebenarnya adalah penanganan pada anak-anak pada siswa yang inklusif. Ini yang belum kita agar-agar inklusif ini. Saya cuma hanya baca saja, baca, simpan, ada sedikit dasar pengetahuan. Ternyata itu ada tesnya untuk memvonis anak ini punya keterbelakangan. Saya baca itu. Yang betul, itu penasaran saya akan saya datangkan. Ketika tidak ada tindak lanjut dari ketua KKG, ya dengan terpaksa saya akan langkahi undang KKG, saya akan mendatangkan, saya akan berinisiatif sendiri, akan melaksanakan BIMTEK atau workshop di sekolah ini khusus untuk disabilitas inklusif itu. Karena perlu, dinas sosial kok bisa saya datangkan. Dinas sosial sudah, BNN sudah,
Iya kan? Perpustakaan keliling sudah. Ya sudah kan, saya datangkan narasumber yang lebih kompeten lagi yang dari kabupaten. Gak ada masalah. Itu mungkin pembenahan pada PTK yang kita jadikan prioritas pada pembenahan layanan iklim kebinekaan. Jadi itu kesimpulannya mungkin. Jadi karena pembelajaran sudah banyak yang sudah kita benahi, tinggal penguataan. Sedangkan yang PTK sementara masih kita belum ada langkah nyata. Makanya langkah nyatanya saya harap Bapak Ibu untuk buka PMN belajar di materi pendidikan inklusif. Saya sendiri sudah belajar. Dan yang kedua, ketika ada permasalahan, kan kita sudah sering buat video cara menangani. Kalau anak kelas tinggi bisa gampang cara menangani permasalahan. Tapi ketika bersentuhan dengan anak-anak kecil, mencari solusi itu sulit. Makanya perlu akrabi, pakai perasaan. Ternyata selesai semua. 3 permasalahan kelas 1, kelas 2 saya selesaikan, tidak ada masalah. Padahal permasalahannya ada yang luka tangan. Tapi ternyata tidak ada. Itu caranya menyelesaikan pakai cara restitusi. Bisa sampai antero, pakai kaki. Makanya kadang-kadang ketika ada masalah, coba ke guru kelasnya, seperti itu solusinya. Jadi saya rasa seperti ini dulu Pak Saleh. Ya sebentar saya berbicara. Ya Pak. Tentang disabilitas itu, saya tertarik hal ini. Di sekolah kita ini adalah secara menyeluruh menerima murid, menerima siswa dari dekat sekolah kita. Kalaupun di antara mereka itu ada yang membutuhkan semacam kebutuhan khusus, walaupun mereka itu bisa bicara, tapi tidak mengerti apa yang dipelajari. Andai kata ada misalnya anak yang tunanetra atau tunawicara, itu kan ada huruf Braille. Nah, namun di sini kan tidak secara khusus akan menangani itu, tapi secara keseluruhan lebih banyak, lebih maksimal persentasenya adalah anak yang sempurna. Nah, dalam hal ini saya tertarik untuk mendatangkan dalam hal semacam khusus cara memberikan pengertian kepada anak yang masuk kepada disabilitas itu. Itu sebenarnya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini hanya menambah saja terkait dengan apa yang disampaikan tadi dari usulan Bapak Agus ini dan ditanggapi oleh Bapak Agus, ditambah lagi oleh Bapak Wasi tentang rencana yang akan yang akan rekreasi, katakanlah ke satu tempat yang bukan sama dengan kita. Di tempat manapun itu pasti ada makhluk gaib. Ini perlu diketahui. Makhluk gaib itu ada yang hitam, ada yang putih. Contoh saja, ke masjid dengan ke pasar itu lain. Kalau ke masjid itu pasti nuansanya adalah putih. Tapi kalau ke pasar itu banyak orang yang menipu. Makanya ada yang namanya setan selambur. Kalau tidak keliru namanya ketua kelompoknya itu yang memang khusus menangani di pasar. Oleh karena itu saya kurang tertarik andai kata anak-anak kita dibawa. Karena batinnya itu tidak sesama dengan kita sebagai guru. Takut tidak kuat melihat ini adalah masuk ke satu tempat menganggap bagus misalnya. Kemudian tentunya ada rasa memuji. Oh ini bagus, bagusan dengan masjid. Nah itu sudah salah itu. Karena tidak tahu akidahnya, kita tidak mendalami, tidak sama dengan kita yang lebih banyak mengenyam pendidikan agama, yang bisa membedakan mana yang harus dan mana yang tidak. Mereka masih labil. Kemudian yang terakhir barangkali ini usulan untuk nuansa kita ini, karena di kurikulum Merdeka ini ada bahasa Inggris dan semacamnya, maka ingin saya tertarik sekali yang telah dipraktekkan oleh Bapak Kepala Sekolah mencoba untuk saya alos kepada anak ini penting. Maka bagaimana kalau misalnya hari Jumat secara khusus kita sebagai guru adalah bersama anak-anak harus usul bahasa Madura, cara mengusulkan, cara berbicara di luar, diberi
diberi pembelajaran. Pakai bahasa Karena halus, ini- Pak. Ya, Karena halus atau setengah, walaupun tidak terlalu halus. Karena kan ini tidak tahu antara benda C ini tidak tahu. Coba. Ya, karena tidak tahu. Komunikasi. Untuk dirinya dan untuk orang lain ini saya tidak tahu. Maka ini perlu jangan mendahului bahasa lain dulu. Bahasa Inggris boleh kita dalam pembelajaran, tapi bahasa yang memang menjadi bahasa ibu di wilayah kita Madura ini perlu. Katanya orang tua nanti, ini katanya ada pembelajaran bahasa Madura, maka apa usah? Barangkali di sini yang disalahkan sekolah juga, karena sekolah ini adalah tumbuhan dari mereka. Sekolah ini dianggap dadernya anak. Maka ketika kita mempraktekkan, ketika kita adalah memberikan pembelajaran tidak pas dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat, kadang-kadang bertanya-tanya, tidak ada manfaat seolah-olah. Tapi ketika misalnya dicoba di rumahnya, kamu harus berbahasa yang halus, kemudian mencoba ini merasa puas, barangkali seperti itu. Terima kasih kepada Bapak Agus sebagai pemula sebenarnya untuk apa saya. Nah, karena itu kita diikuti bersama teman-teman dulu. Terima kasih. Oke, kalau boleh nambahin, saya tambahkan, memang inisiatif saya, bahkan ada program unggulan sini atau Abang Samad, aku bangga berbahasa Madura. Itu sudah saya gagas dulu. Gagasan ini saya keluarkan karena saya ketika jadi juri FTBI, Pak Saleh juri Mocopat, saya juri pidato. Saya melihat teks pidatonya salah semua. Penulisan ideal. Beci ngaku C, beci biasa dipisah ngaku K. Itu salah, saya teliti semua salah. Ini yang nulis itu pasti gurunya, bukan anak. Yang nulis teks pasti dulu. Kalau gurunya sudah salah, gimana dengan anaknya? Sehingga kemudian saya usulkan kepada Pak Kabid, Pak, untuk bahasa Madura bagaimana sebaiknya diadakan ISKO bahasa Madura. Saya lebih baik ISKO daripada PBB dan sebagainya. ISKO bahasa Madura, ketika ada ISKO bahasa Madura, mau tidak mau gurunya akan buka-buka buku, mengajarkan tentang ejaan, mengajarkan tentang peribahasa, mengajarkan tentang bahasa halus, carakan, gurunya belajar lagi. Itu saya sudah usulkan agar ada ISKO bahasa Madura. Saya tadi tanya sama anak-anak, Tedung bahasa halus, nggak tahu. Makanya saya sisipkan pesan ketika video Tedung yang bahasanya Indra, banyak yang tidak tahu. Katanya Mas Saleh beras. Kita sebagai orang Madura tidak tahu bahasa Madura. Nah, makanya ini sudah alhamdulillah. Apa yang saya lakukan tiap hari, tidak nyuruh sampean. Jadi ternyata sudah, kalau sini tidak tertarik, alangkah naifnya ternyata program saya ditiru di Ambunten, di SD Center, ditiru di Pabian. Menyapa anak pakai bahasa Madura. Etero program kantor. Siap. Mau sikat TV, tidak ada yang meniru. Siap. Jumat. Sepakati aja Pak Jumat. Tak nih, terserah. Kalau saya kan tiap hari, ketika anak kan saya 6:30 datang ke sini kan, saya pakai bahasa Madura, tanya sarapan apa tidak. Ternyata efeknya luar biasa. Ketika saya bikin sapa sate, sarapan pagi bersama teman, ternyata ada seorang anak yang biasanya tidak sarapan, ternyata orang tuanya sudah nanak nasi, katanya perkembangan. Banyak sudah. Mungkin Pak, kita mentradisikan bahasa halus ke anak-anak untuk mengajari. Ya, langsung. Berarti kita Gurunya Saya gurunya pertama, sama anak-anak. Saya pertama tak ambil on tiga besar. Pertama ngajar anak bahasa halus, teka kabeh dibingung cacer pertama, agar anak-anak tahu. Coba di bahasa halus ada tapi lambat laun ya gitu nah. Ada ria mun ka orang puan, mun ka beti awak nedeh. Mau kemudian rengatkan sama praktikasi. Pertama saya pukul rata. Lagi nikah, teo metode. Mereka itu paling aing Pak. Bah. Pak, kalau soro paling aing Pak. Padahal soro guru minta aing. Kalau paling aing Pak. Benar aing, paling aing. siap boy. Lucu kan? Siap, Lah Bapak. ini sudah saya perbuat. Sambiar mau dia Pak ya. Ini dua.
Lebar tepat itu kan, bui di Mumbai sampai itu kan. Lagi kan tak bisa kan? Lah kalau ada seperti itu olok, jahit, ada geluk tepat. Nah, lagi dengan salah nah, dia. Kalau Oke, udah, sepakat? Akan Jumat sepakat Pak, yang nomor 2 yang konkret Jumat saja. Sepakat. usul saya bukan hanya hari Jumat Pak. Yang banyak interaksi sama anak-anak itu hari Sabtu. Sebab kalau hari Senin sampai Kamis itu kebanyakan kan di kelas anak-anak. Jadi guru kelasnya saja yang berbahasa. Bahkan ini Kak, saya ingin 1 bulan sekali kita upacara pakai bahasa Madura. Benih pada hari jadi saja. Bisa. 1 bulan sekali pakai bahasa Madura anak-anak, Indonesia bahasa Madura. Bisa di awal. Udah, itu kan termasuk program kebinekaan ya. Iya. Ini yang kedua. Setiap pembelajaran bahasa Madura seyogyanya dikasih bahasa halus Pak, sedikit-sedikit, misalnya kopeng, mata. Komunikasi dulu soal. Apa itu? Bukan kau nak bahasa dari anak-anak. Kau ni kan soal anak-anak aku dari bahasa kan? Karena anak aku lebih dari bahasa, setiap hari saya bergaul dengan anak saya pakai bahasa halus. Oke. Ini kan juga terapaki. Pagi? Siap. Tabung pagi siap pagi? Ya, Pak. Hari apa ketika? Jumat. Jumat Sabtu. Jumat Sabtu. Jumat Sabtu Pak. Jumat Sabtu, enak Jumat Sabtu karena ketika Sabtu punya interaksi, ketika hanya penanganan, kangku ada sarapan kata. Oke. Nah, bisa. Kibon, Ya. boleh pembeli kamu daftar, ya boleh tutup. Monggo, silakan ditutup Terima kasih. sekali. Terima kasih Dibaca kepada di sini. Bapak Kepala Sekolah, Pak Pusugianto telah menyampaikan, memaparkan tentang materi memaknai data menuntaskan rencana peningkatan layanan di SDN Pelawan 3. Sudah sekitar 1 bulan untuk diskusi kita telah selesai. Untuk selanjutnya adalah yang terakhir yaitu penutup doa. Dipersilakan kita bersama-sama dengan doa ini, mudah-mudahan ada manfaat pada kita semua dengan Amin. mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian apa yang dapat saya laksanakan sebagai pemandu acara, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, Allahumma fiqh ila qawmin thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.